Halo guys, ketemu lagi dengan Dezia. Di video kali ini aku mau kasih video tutorial yang berbeda dari video-video sebelumnya. Nah, di sini aku udah siapin rangkaian bunga mawar yang biasa aku bikin. Kalian bisa tonton untuk tata cara pembuatan bunga mawar kayak gini di video aku yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk di video kali ini berbedanya adalah aku di sini nggak pakai voice over yang biasa aku lakuin. Nah, kalau kita dari awal banget sampai ke pembuatan rangkaian buket itu biasanya aku makan waktu 30 menit tanpa bikin video ya. Tapi nggak tahu sekarang karena aku lagi bikin video, nggak tahu durasinya bisa sampai berapa menit. Makanya yuk kita langsung aja siapin barang-barangnya yang dibutuhin. Nah, ini ada rangkaian buket hijabnya yang udah aku taliin pakai si karet Jepang ya. Mau karet biasa juga nggak apa-apa sih. Ini aku pakai biasanya pakai karet Jepang buat ikat rambut kayak gitu. Terus ini tuh ada dua hijab bella square ya, segi 4, ada yang warna abu sama yang warna mauve. Nah, kalian bisa banget kombinasiin warnanya tuh bebas banget. Nah, ini aku biasanya kalau nggak sama abu sama almond itu juga lucu banget. Yuk teman-teman, ini udah siap satu ya untuk rangkaian bunga hijab mawarnya. Selanjutnya kalian harus siapin pita ya. Ini aku pakai pitanya dua jenis, ada pita yang satin sama pita yang organza. Teman-teman boleh banget organdi ya. Kalau organdi atau organza aku lupa, tapi teman-teman aja boleh kalau misalnya mau satu aja juga boleh. Ini aku dua pakainya. Terus kalian juga harus siapin gunting ya terutama, dan yang terakhir ada solatip. Ini yang paling penting, dan yang paling pentingnya lagi ya kalian harus siapin kertas wrapping bucketnya. Ini aku pakai yang agak transparan kayak gini tapi lucu, ada nuansa silvernya biar masuk ke hijab yang warna abu. Terus aku udah juga siapin plastik buat nanti ngebungkus si hijabnya, karena kalau misalnya kita pakai solatipnya langsung ke hijabnya takutnya nanti hijabnya rusak. Jadi makanya aku alasin lagi pakai plastik. Tapi itu juga terserah kalian ya, kalau misalnya nggak mau ya boleh aja sih, bebas. Yuk langsung kita ke pengerjaannya. Pertama ini kita bungkus dulu si rangkaian buket hijabnya, si bunga mawar ini dengan menggunakan plastik kayak gini ya. Selanjutnya kita tinggal ikat aja si plastik ini tuh pakai solatip. Ikat ini tuh harus kencang banget ya teman-teman, supaya nanti si batang hijabnya tuh kokoh gitu dan gak bikin si wrappingnya nanti melorot ke bawah. Makanya harus banget kencang, terus juga berkali-kali lipat. Setelah atasnya baru kita yang bawahnya. Biasanya aku langsung ke bawahnya dulu biar nanti tuh nggak terlalu menurun gitu loh si batangnya. Langsung random aja ke tengah, kita putarnya ke tengah langsung. Kalau kalian mau buatnya lebih rapi juga lebih baik, lebih bagus banget, tapi ini aku biasa aja kayak gini. Selanjutnya nah ini udah kalau tutup sama si batangnya, dan ini tuh insya Allah kuat banget, kokoh banget, karena di sininya kita tambahin nempel ke hijabnya juga. Jadi kalau misalnya mau kita pakai wrapping juga ini tuh udah kuat ya. Selanjutnya setelah dari plastikan kayak gini, kita langsung potongin si wrappingnya. Ini wrappingnya aku pakai 2 pieces aja. Dan teman-teman untuk ukuran wrappingnya kalian mau gede pun nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau aku ini menyesuaikan sama packaging yang buat pengiriman luar kota, karena ini tuh untuk pesanan customer aku dari luar kota. Jadi makanya aku disesuaikan sama boxnya ya. Karena kan kalau misalnya nggak sesuai sama box, sayang juga kan nanti jadi si buketnya kelipat-lipat. Nah, biasanya untuk pengiriman ke luar kota aku menggunakan size yang medium ya. Ini aku bagi 3 teman-teman. Kalian boleh lihat aja videonya untuk pembagiannya. Ini aku nggak ukur berapa sentimeter berapa sentinya ya. Kalian bisa kira-kirain aja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya yang paling kecilnya aku simpan di tengah kayak gini. Selanjutnya kita langsung ikat aja deh pakai si solatip lagi. Jangan lupa ya, untuk pengikatan seluruh dari buket hijab ini aku menggunakan solatip. Aku pernah menggunakan menggunakan karet Jepang, dan ternyata itu nggak sekuat dari solatip loh teman-teman. Makanya aku nggak pakai lagi karet Jepang. Sekarang aku selalu pakai solatip. Selanjutnya yang si 2 sisi ini kita bikin untuk wrapping di sampingnya. Teman-teman bisa lihat tutorialnya.
Untuk lebih jelasnya kalian bisa di slow mo aja ya teman-teman. Nah ini untuk yang sampingnya aku bagi 3 kayak gini ya. Nah ini yang untuk sebelah kirinya, kalian juga jangan lupa untuk yang sebelah kanannya dengan bentuk yang sama ya, dibagi, jadi cuma 1 kali lipatan aja gitu loh untuk si lipatan wrappingnya. Kalau misalnya nanti ada video yang aku cut sedikit ya teman-teman, maklumin ya, biar kalian tuh nggak terlalu lama nungguin videonya. Jadi nanti ada beberapa part yang aku cut juga di sini. Nah kalau yang satunya lagi aku lupa bilang ya, ini tuh dibagi 2 teman-teman ya, tinggal dilipat bagi 2, digunting aja, terus jadinya segini. Terus yang sebagiannya lagi kita bagi 2 lagi. Nah ini yang tengahnya kita lipatnya 2 kali kayak gini, langsung simpan di sini ya. Nah jangan lupa yang sebelah kanan juga sama, kita lipatnya 2 kali kayak gini, terus kita simpan juga di sebelah kanan dengan posisi yang kita kira-kira aja supaya si posisinya tuh hampir sama kayak sebelahnya. Karena jujur banget ya teman-teman, selama aku membuat buket itu pasti sebelah kiri sama kanan tuh selalu agak beda sedikit gitu. Meskipun orang-orang yang beli tuh pada nggak ngeh juga sih, karena memang perbedaannya nggak terlalu signifikan. Cuma aku yang buatnya pasti ngerasa banget ini tuh beda gitu. Mau bikin alis aja kan kita suka beda ya kiri kanan. Nah ini juga sama teman-teman, itu sulit banget kalau kita mau nyamain kiri sama kanan. Tapi yang penting nggak terlalu bedanya, nggak terlalu jauh, biar nggak terlalu kelihatan banget. Nah sekarang udah jadi setengah kayak gini teman-teman. Yang setengahnya lagi tadi yang kecilnya kita kan punya 2 sisa nih, yang setengah yang lebih panjang sama yang kecilnya. Kita yang pakai yang kecilnya dulu aja. Ini dibagi 3 ya teman-teman. Nah dibagi 3-nya kayak gini, disamain aja, di kira-kira aja teman-teman ya, nggak perlu disenti biar cepet. Nah ini tinggal digunting, terus yang sisanya lagi tinggal dibagi 2. Aku selama pembuatan buket jarang banget ya menggunakan penggaris untuk ngukur-ngukur size dari si wrappingnya, ya kira-kira aja sih berapa gitu ya. Nah yang tengah-tengahnya ini kita bagi 2 aja teman-teman, karena itu buat di tengah-tengahnya gitu loh. Karena aku tuh biasanya kalau dulu aku yang tengah-tengahnya tuh aku kasih puring gitu yang lebih natural, beda bahan. Tapi karena ini tuh pakai wrapping ya, kalau dulu kan aku pakai kain spunbond, kalau sekarang aku pakai wrapping, jadi ya udah pakai wrappingnya aja. Kita tinggal dilipat sekali, langsung simpan di tengah, terus kita kasih selotip seperti biasa. Nah kalau yang di tengah kayak gini aku selotipnya tuh nggak selalu melingkar banget biar kita lebih irit selotipnya ya. Jadi cuma sekali doang aja, karena juga nanti kita ada pengikatan lagi, makanya pasti menggunakan selotip yang banyak. Jadi untuk yang di sini nggak perlu terlalu banyak juga ya teman-teman. Tapi itu juga mangga sih, silahkan. Kalau misalnya dirasanya kurang, kalau bahasa Sunda mah kurang pageh gitu ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku sih segini udah cukup kuat sih menurut aku. Nah teman-teman, ini tuh diharapkan ya, kan kita kelihatan ya si kuninginnya tuh diharapkan tidak terlihat, makanya aku suka di gini-gini aja. Gimana caranya supaya si kuningnya tuh nggak terlihat mata gitu. Akal-akalin aja teman-teman, silahkan ditarik-tarik aja si wrappingnya, disesuaikan supaya bisa menutupi si bagian dalamnya. Selanjutnya yang 2 sisa ini nih teman-teman, kita pakai untuk di luarnya. Kalian boleh menggunakan bentuk yang kayak gini misalnya ya, kayak lebih ngembang gitu kan kalau kayak gini. Nah boleh nih, tinggal disimpan sini aja supaya lebih kembang banget ya buketnya. Nah tips dari aku nih, kalau misalnya kalian mau bikin buket jangan ragu-ragu buat ngikat, karena pas awal-awal aku bikin buket tuh aku ragu-ragu banget, takutnya nggak rapi, takutnya bikin kertasnya jadi sobek gitu. Enggak ya, kalau kitanya udah yakin itu malah justru lebih jadi bagus hasilnya. Jadi jangan ragu-ragu. Terus sebelahnya lagi sama ya bentuknya, diusahakan ya sama aja, meskipun nanti pada hasilnya nggak terlalu sama banget nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu jauh beda gitu sama yang di kiri. Tinggal kita ikat lagi menggunakan selotip, 2 putaran aja cukup, insya Allah kuat ya. Selanjutnya ini tinggal kita rapi-rapin aja. Nah karena ini kepanjangan bawahnya ini kurang rapi ya teman-teman, makanya aku mau gunting sebagian bawahnya biar nggak terlalu
panjang banget. Nah, udah selesai. Nah, sekiranya kalian ini kok kurang fluffy ya, boleh banget langsung ditambahin aja karena kita masih punya sisa setengahnya lagi. Tapi menurut aku ini untuk yang pengiriman sekarang, karena ini udah lumayan jauh banget kota yang mau kita tuju. Jadi menurut aku nggak perlu lagi ditambahin biar nggak dilipat-lipat gitu sih wrappingnya. Jadi udah cukup kayak gini aja. Insya Allah ini udah lumayan fluffy. Nah, setelah kayak gini teman-teman, aku kira ini udah lumayan fluffy ya untuk pengiriman keluar kota, dan aku udah nyesuaiin ini ukurannya sesuai sama boxnya aku box yang mau aku pakai. Jadi sekarang kita tinggal tambahin pita aja deh. Ini pitanya pertama aku pakai pita satin dulu, karena yang kalau buket hijab kayak gini pitanya tuh nggak yang aku pakai lem apa namanya, pakai lem lilin gitu, enggak ya. Jadi ini tuh tinggal ditaliin aja, dan ujungnya biar lebih cantik kita gunting kayak gini, gunting keluar biar bentuknya jadi seperti ini. Selanjutnya kita tinggal tali pita. Aku udah pernah bikin tutorial cara membuat pita untuk buket hijab, kalian bisa tonton juga di video aku sebelumnya. Nah, ini caranya hampir sama kayak gini. Kalau misalnya mau lebih jelasnya lagi, tutorial pitanya ada di video sebelumnya ya. Kita tali mati dulu, terus setelah membuat pita dari pita satin seperti biasa ini gini aja, nggak terlalu bentuknya nggak terlalu sama persis dengan pita yang seharusnya ya, tapi it's okay, it's fine. Ini masih aman kok menurut aku, penting nggak terlalu amacakan banget gitu ya. Dan dipastiin juga untuk sisi kiri sama sisi kanannya disamain dulu. Kalau misalnya serasa udah hampir sama kayak gini lah, udah cukup, tinggal tambahin pita organdi. Nah, ini untuk pita organdinya emang beda size-nya, lebih lebar dari pita satinnya, tapi nggak apa-apa. Ini jadi bikin pita satinnya jadi ketutup gitu, karena aku nggak punya pita satin yang size-nya sama dengan size organdi kayak gini. Jadi ya udah pakai yang ada aja. Nah, kalau yang organdi ini nggak perlu tali mati dulu, kita langsung sekali tali biasa. Udah ditali biasa ini langsung ditali pita aja, karena untuk tali organdi itu lebih pesat ya, jadi gampang banget kalau kita tali-taliin. Selesai, ini untuk si pitanya. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahin watermark dari buket kita. Dan aku juga udah nyiapin kartu ucapan buat customer aku. Biasanya kalau misalnya customernya request isi kartu ucapannya, aku ketikin, aku bantuin desainnya. Tapi karena ini customer yang nggak request kartu ucapan, jadi aku kasih kartu ucapan yang kosong biar mereka bisa ngisi sendiri gitu ya. Dan untuk stikernya ini aku semuanya buat sendiri ya teman-teman. Kalian juga bisa buat sendiri pakai printer yang ada di rumah aja, gak perlu ke percetakan. Yang penting kalian tinggal beli kertasnya aja, desainnya bisa sendiri, lebih bagus. Karena kalau desainnya kita bikin sendiri tuh emang lebih ngena banget aja gitu kalau kita ngasih ke orang, bener nggak sih? Nah, ini tinggal kita kasih si stikernya di atas kayak gini. Nah, setelah itu ini kita rapiin dulu si kartu ucapannya. Ini untuk kartu ucapannya kita tinggal selipin aja di sini. Ya, sudah jadi deh buket hijabnya. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video tutorialnya Dezia. Apalagi kalian yang memang suka nunggu-nunggu banget tutorial, makasih banyak aku ucapin. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.